Halo teman-teman, perkenalkan saya Sylvia Dwi Putri. Pada video ini saya akan membahas tentang wadah yang digunakan dalam kegiatan pembesaran pada aquaculture, yaitu rakit dan tonggak. Aquaculture adalah kegiatan budidaya organisme air seperti ikan, rumput laut, dan kerang. Pada tahap pembesaran, organisme membutuhkan wadah atau media yang sesuai agar dapat tumbuh dengan optimal. Rakit dalam aquaculture adalah wadah berbentuk struktur. Pembahasan pertama yaitu rakit. Rakit dalam aquaculture adalah wadah berbentuk struktur terapung yang digunakan untuk budidaya di perairan laut. Rakit biasanya dibuat dari bahan ringan seperti bambu, kayu, atau pipa PVC dan dilengkapi pelampung agar tetap mengapung di permukaan air. Metode rakit digunakan pada perairan yang cukup dalam, sehingga bibit tidak menyentuh dasar laut, melainkan berada di tengah kolom air. Pada rakit, bibit rumput laut diikat pada tali yang dibentangkan di dalam rangka rakit. Jarak antara bibit biasanya diatur agar tidak saling bertumpuk dan dapat tumbuh maksimal. Selain rumput laut, rakit juga digunakan dalam budidaya tiram mutiara dengan cara menggantungkan media tempat menempel organisme. Keunggulan rakit adalah yang pertama, mudah dipindahkan, yang kedua, cocok untuk perairan dalam, ketiga, pertumbuhan organisme lebih optimal. Namun, rakit harus diberi jangkar agar tidak hanyut oleh arus laut. Materi selanjutnya atau materi kedua adalah tonggak. Tonggak merupakan metode budidaya dengan cara mencampakkan tiang atau patok ke dasar perairan. Bukan mencampakkan ya guys, tapi menancapkan. Metode ini biasanya digunakan untuk budidaya tiram hijau. Tiram akan menempel secara alami pada permukaan tonggak dan tumbuh hingga siap panen. Tonggak biasanya terbuat dari kayu atau bambu yang kuat dan tahan terhadap arus laut. Perbedaan dengan rakit yang mengapung, tonggak bersifat tetap karena tancapan di dasar laut. Bukan tancapan tetapi ditancapkan. Keunggulan metode tonggak adalah yang pertama, struktur lebih stabil, yang kedua, biaya relatif lebih murah, dan yang ketiga adalah cocok untuk perairan dangkal. Namun, metode ini sangat bergantung pada kondisi dasar perairan. Perbedaan utama antara rakit tonggak adalah rakit bersifat terapung dan digunakan untuk rumput laut serta tiram mutiara, sedangkan tonggak ditancapkan di dasar perairan dan digunakan untuk tiram hijau. Dari segi fleksibilitas, rakit lebih mudah dipindahkan, sedangkan tonggak lebih permanen dan stabil. Kesimpulan, pemilihan wadah dalam aquaculture sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen. Rakit dan tonggak memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan jenis, organisme, dan kondisi perairan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.